coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir, ya, sejajar dengan bahu, atau di sini ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar, ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, itu kan, ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan, maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bahwa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa iftitah baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud, ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tuh sampai ke ujungnya zalamtu nafsi, ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan, siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya, faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini? Maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah.